Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Kuasa, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terlebih-lebih adalah nikmat sehat buat kita semuanya. Sehingga pada siang hari ini, Toskom berusaha untuk menjalin silaturahmi, berusaha untuk hadir menyapa koleganya di seluruh Indonesia, baik itu dari kalangan birokrat, kalangan kampus, kalangan perbankan, dan lain-lain, untuk bersilaturahmi meski dalam suasana pandemi COVID-19. Salam sehat kami haturkan, mudah-mudahan silaturahmi ini bisa mempererat, bertukar pikiran, bertukar pandangan, bertukar informasi terkait hal-hal yang menjadi passion kita, menjadi tugas kita, menjadi tanggung jawab kita, di mana kita memerlukan untuk selalu upskill kita dari waktu ke waktu untuk bisa lebih baik dan lebih baik. Ibu dan bapak-bapak sekalian, 4 bulan kurang lebih sejak pandemi ini melanda di bulan Maret, jadi bulan Maret, April, Mei, Juni, itu terpaksa memang kegiatan Toskom itu hampir dikatakan berhenti total. Bukan hanya karena faktor kesehatan, menjaga keamanan kesehatan kita bersama-sama, tetapi juga kita mengalami keterbatasan transportasi dan juga keadaan-keadaan di lingkungan kita masing-masing. Sehingga praktis kegiatan Toskom yang biasanya hampir setiap minggu menjelajah beberapa kota, beberapa titik di Indonesia ini terpaksa untuk sementara waktu kita hentikan, dan beberapa agenda Toskom juga mengalami reschedule atau penjadwalan ulang. Namun di tengah-tengah pandemi ini kita tidak boleh kemudian berlarut-larut dalam dalam kekelaman. Meskipun kita tetap harus waspada, meningkatkan kewaspadaan kita, meningkatkan imun kita, tetapi juga iman kita, agar kita bisa eksis dalam segala situasi dan kondisi. Karena kita punya keyakinan yang sangat kokoh bahwa bagi orang yang memiliki, nanti akan saya singgung sedikit, spiritual skill, yang dalam bahasa agama kita adalah ketakwaan, salah satu bentuknya, itu punya satu optimisme, yaitu jalan keluar. Pasti ada way out, pasti ada jalan alternatif, pasti ada jalan keluar, pasti akan ada titik-titik terang, karena itu janji dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Salah satunya misalkan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang memiliki kekuatan spiritual dalam bentuk ketakwaan pasti akan dipertemukan dengan jalan keluar dalam setiap kesulitan. Begitupun juga kekuatan lain, spiritual lain adalah barang siapa yang berjuang di jalan Allah, itu akan ditunjukkan lanahdiyannahum subulana, aneka ragam jalan keluar. Itulah yang membuat kita bagi orang yang beragama, dalam situasi sesulit apapun, kita akan tetap berusaha untuk menunjukkan
eksistensi diri kita, baik sebagai manusia, dalam relasi hubungan antar sesama manusia, dalam relasi hubungan kerja, dalam relasi hubungan bisnis, dan terlebih-lebih dalam relasi dalam hubungan terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, siang hari ini di tengah suasana yang terik ya, yang agak panas ya di luar. Nah, kita akan bincang-bincang sedikit lah ya, bincang-bincang sedikit terkait dengan ini memang situasi harus dikelola, kalau kelola. Krisis ini tidak bisa dibiarkan. Tetapi krisis ini harus kita kelola, di mana para pakar kesehatan, pakar pandemi itu menyatakan bahwa tidak bisa memastikan, slide yang pertama Pak Wahyu, tidak bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir. Bahkan tren kita di Indonesia ini sekarang sedang naik-naiknya. Ada yang mengatakan para pakar nanti ini vaksin ini baru akan ditemukan di tahun 2021. Berarti 1 tahun yang akan datang. Amannya lagi ya 2 tahun yang akan datang. Nah, apakah dalam masa penantian itu kita juga kemudian harus berhenti? Ini pertanyaan besar. Dan menimbulkan banyak polemik di situ, banyak polemik. Sehingga kita bisa menyaksikan perdebatan tentang kebijakan yang baik diambil oleh pemerintah, yang dikritisi oleh banyak para kalangan dalam perspektifnya masing-masing. Nah, oleh karena itu kita harus menyikapi wabah yang sedang melanda kita memang serius dari sisi kesehatan. Jumlahnya sudah meningkat, 60.000 lebih, yang meninggal juga sudah cukup banyak, dan para pakar tidak bisa memastikan kapan wabah ini akan berakhir. Dan ini bukan saja menjadi persoalan kesehatan, tetapi dampaknya ternyata sangat luar biasa. Sektor ekonomi misalkan, ini memukul telak, bukan hanya pengusaha besar, tetapi juga para pelaku bisnis kecil, bahkan buruh, ya, bakul-bakul, penjual angkringan dan segala macam, memiliki dampak yang sangat besar dalam kehidupan ekonomi, baik perorangan, ya, maupun organisasi, baik itu organisasi bisnis, ya, maupun organisasi non bisnis. Nanti dulu Pak Wahyu. Ya, sehingga diperlukan sebuah kapasitas mental yang luar biasa di satu sisi. Diperlukan juga strategi yang sangat tepat, dan juga diperlukan sebuah relasi kohesivitas yang kokoh. Baik di internal, kalau itu perorangan berarti di internal keluarga, kalau itu perusahaan di internal perusahaannya, dan kalau itu komunitas harus di internal kohesivitas di internal komunitas ini. Nah, ini memerlukan sebuah strategi, cara bagaimana agar kita itu bisa eksis, terutama pada hal yang menyangkut kehidupan ekonomi, bisnis, usaha, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, siang hari ini Alhamdulillah Toscom setelah sekian lama agak vakum karena situasi ini adalah program yang pertama untuk hadir menyapa Ibu dan Bapak-Bapak sekalian di seluruh Indonesia yang selama ini sudah menjadi kolega Toscom, alumni Toscom, dan Ibu dan Bapak yang kesempatan pada siang hari ini berkesempatan bergabung dengan Toscom. Kami ucapkan selamat dan salam kenal dari Toscom
Training and Consulting of Communication. Ibu dan bapak-bapak sekalian, nah ternyata memang wabah ini bukan hanya melanda industri kecil, ya, tetapi juga industri besar. Saya ambil contoh ini beberapa cuplikan. 4 raksasa teknologi ini banding setir usahanya, ya. Dari perusahaan teknologi yang canggih, ya, itu kemudian beralih untuk menjadi produsen masker hingga vaksin. Kita baca juga banyak perusahaan pabrik garmen misalkan di beberapa kota, salah satunya di Kota Malang, kini men-switch produksinya dengan produksi alat pengaman diri, APD, ya, untuk tenaga medis. Perusahaan-perusahaan otomotif, ya, perusahaan-perusahaan otomotif itu banyak yang kemudian beralih memproduksi ventilator, masker, ya, demi eksistensi usaha itu di era pandemi ini. Luar biasa. Perusahaan yang tadinya produksi mobil, sekarang yang diproduksi adalah masker, ventilator, ya. Satu hal yang mungkin tidak terbayang sebelumnya, dan saya yakin tidak dipersiapkan sebelumnya. Tetapi ini adalah langkah-langkah taktis yang diambil. Sebagian saja saya cuplikan dari beberapa referensi itu. Nah, oleh karena itu kita perlu mencoba melihat fenomena ini, ya, baik pada skala personal diri kita, ya, masing-masing individu, maupun dalam skala organisasi. Terlebih-lebih adalah organisasi bisnis. Organisasi bisnis itu adalah organisasi, ya, termasuk juga bisnis dan non-bisnis, itu adalah sebuah benda hidup, bukan benda mati. Karena di dalam organisasi itu berkumpul, bersatu yang namanya orang-orang atau manusia. Nah, manusia ini adalah makhluk hidup yang berkumpul untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, karena dia benda hidup, ya, maka dia mengalami dalam satu proses perkembangan yang disebut sebagai siklus. Gambar siklusnya bisa ditampilkan Pak Wahyu. Seperti dalam gambar ini. Nah, ini perhatikan siklus organisasi. Pada rentang bawah ke kanan, ya, dan pada rentang ke atas. Nah, di tengah itu ada grafik, ya, grafik yang menunjukkan tahap perkembangan. Ada kalanya organisasi itu setelah startup, ya, itu garis pertama itu setelah startup, dia belum sempat mengalami pertumbuhan, ya, itu sudah mengalami down, jatuh. Tetapi ada juga yang dia bisa langsung tumbuh berkembang dan mengalami proses penurunannya itu pada relatif lama, atau yang dia berkembang dalam jangka yang belum lama itu dia mengalami proses kejatuhan, tetapi dia mampu melakukan recovery. Nah, coba gambar berikutnya. Nah, yang dia berarti mampu melakukan sebuah transformasi diri.
seperti pada slide berikutnya. Nah, kita bisa lihat. Nah, kita lihat. Ada satu titik irisan antara yang biru, ya, dengan yang merah manajemen krisis. Ya. Organisasi yang mengalami penurunan, tetapi kemudian dia mampu melakukan transformasi diri, maka organisasi itu akan mengalami pertumbuhan yang kedua. Nah, di garis irisan tengah ini, disitulah satu situasi yang seperti kita alami sekarang ini, yaitu situasi krisis. Dan diperlukan manajemen krisis. Bila kita berhasil di dalam mengelola, memanage krisis ini dengan satu, mampu melakukan transformasi, kalau itu personal adalah transformasi diri, kalau itu organisasi itu mampu melakukan transformasi diri organisasi, maka organisasi itu punya peluang untuk kemudian bangkit kembali dan akan mengalami masa pertumbuhan kembali. Nah, ini akan kita lihat. Apakah masyarakat yang terkena dampak secara perorangan, ya, dampaknya kan sangat luas. Perorangan itu korban PHK banyak sekali, ya, Kemudian yang mengalami penurunan omset banyak sekali, yang kehilangan pekerjaan banyak sekali. Kalau dia gagal melakukan transformasi diri, maka dia bisa saja kemudian jatuh, tidak bisa bangkit. Tetapi kita lihat banyak orang-orang yang mampu melakukan transformasi diri dan kemudian dia bangkit. Meskipun kebangkitan yang kedua berbeda dengan apa yang dilakukan pada saat pertama kali. Organisasi bisnis juga begitu. Tadi mobil, ya, perusahaan mobil, perusahaan teknologi, dia melakukan transformasi diri dari perusahaan otomotif menjadi perusahaan alat-alat kesehatan. Banyak sekali yang tadinya buruh pabrik, kemudian pulang ke kampung menjadi petani, peternak. Itu adalah upaya-upaya transformasi diri. Nah, tidak semua orang mampu melakukan itu. Tidak semua orang. Ada dibutuhkan karakter-karakter tertentu, dibutuhkan prasyarat-prasyarat tertentu bagi organisasi, terutama organisasi bisnis, untuk melakukan proses transformasi diri. Nah, itu organisasi itu sebagai sebuah benda hidup, dia mengalami pasang surut. Nah, kita itu sekarang pada posisi turun. Apakah kita kemudian akan terjerembab atau kemudian kita akan mampu bangkit? Nah, ini yang akan kita diskusikan hari ini. Salah satu topiknya bahwa kita memaknai wabah ini, yaitu bagian dari sebuah dinamika kehidupan yang tentu yang Maha Kuasalah yang paling tahu makna dari peristiwa ini, dan kita sebagai manusia, sebagai hamba, mencoba mencari makna dari peristiwa ini. Nah, itu organisasi, itu benda hidup. Manusia juga benda hidup. Dalam kehidupan itu pasti ada pasang surutnya. Ada sesuatu yang surut itu bisa kita prediksi, bisa kita perhitungkan, bisa kita kalkulasi sebelumnya, dan ada yang tidak kita prediksi, tidak bisa kita prediksi. Nah, wabah itu yang kita alami ini adalah di luar prediksi atau di luar kemampuan prediksi kita. Nanti akan kita sedikit masuk ke teori itu, ke kajian itu. Kalau ada pertanyaan, silakan di chat saja, ya, chat. Nanti Pak Agus akan menginterupsi saya untuk kemudian kita lebih berdiskusi secara interaktif. Oke. Apa sih sebenarnya yang dinamakan krisis?